sesi ini kita akan bicara tentang harapan dan apa yang sebaiknya masyarakat sipil lakukan. Tadi kalau boleh mengutip kata-katanya Mas Bayu, bahwa kita perlu ngomong dengan yang lain, elemen masyarakat yang lain. Untuk itu telah hadir bersama kita, saya kembali perkenalkan, ada Mas Adi dari Perdo Media, dari ini, yang akan lebih banyak membicarakan tentang regulator LPP. Kemudian kalau kita harus yang satu saudara, Mas Puji. Mas Puji juga dari dan Perdo Media, yang akan bicara tentang LPP RRI. Kemudian ada Mas Darmanto ini yang sudah tadi mengajak kita jalan-jalan, nampak tilas ini yang benar-benar memiliki penyiaran jam-jam ini. Mas Darmanto dari Rumah Pribadi dan luar biasa. Kemudian ada Mas Iman Prakoso dari Radar Tangguh yang akan bicara tentang lembaga penyiaran komunitas, dan tentu saja tidak yang lain. Tentang konten penyiaran, satu orang perempuan bersama saya malam ini, sore ini ya, Mbak Linda Ratri dari Universitas Diponegoro. Untuk itu mungkin kita mulai dari Mas Adi. Yang nonton kita terhubung. Silakan. Atau Mbak Lintang, boleh Mbak Lintang. Ayo Mbak Lintang, kita bicara konten penyiaran. Kehormatan. Waktunya tetap tapi tidak diberi kehormatan lebih. Tetap 5 hingga 10 menit. Silakan Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas dan Mbak sekalian. Ini tahun yang luar biasa. Karena 20 tahun saya sama-sama refleksi kayaknya sekarang hari ini. Oke, tadi juga menyambung apa yang dikatakan sama Mas Bayu bahwa kok kayaknya masyarakat Indonesia itu baik-baik aja ya gitu. Nah, saya sebetulnya juga sepakat bahwa ada kesadaran yang sepertinya tidak terbangun oleh masyarakat Indonesia terkait dengan kesadaran bahwa frekuensi ini sebetulnya milik kita loh, gitu ya. Kadang-kadang kalau di kelas tuh saya suka ngomong sama mahasiswa saya, bilang, kok kalian nggak pernah marah sih kalau misalnya televisi kita hanya yang didominasi adalah sinetron, talk show, infotainment gitu ya. Kenapa kita nggak marah sih gitu? Atau misalnya kenapa kok kalian nggak marah ketika ada tayangan-tayangan pernikahan gitu? Nah, jawaban mereka sederhana kadang-kadang ya. Soalnya saya nggak nonton lagi Mbak, atau TV saya di kosan, saya nggak mau TV Mbak di kosan gitu. Tapi kan sebetulnya itu bukan menjadi titik di mana kita kemudian menyerah gitu, dan ya sudah sih kalau gitu nggak usah nonton TV. Keliru sebetulnya. Nah, kita berangkat dari titik itu untuk membangun kesadarannya. Yang pertama adalah kalau kita ditanya, siapa sih yang masih nonton televisi gitu kan? Akhir-akhir ini kan kita sering ditanya soal itu, apalagi ketika kita bicara soal migrasi digital. Nah, pemahaman soal migrasi digital aja udah keliru gitu. Ketika migrasi digital kemudian diartikan menjadi tidak ada lagi televisi dan kemudian cuma internet, kan bukan begitu. Ya, teknologinya saja yang berubah menjadi penyiaran digital. TV-nya mau tetap ada gitu kan ya, cuma menjadi digital gitu. Nah, berarti kan logika untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kualitas siaran itu kan tetap ada gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita sedang bermigrasi dan ternyata sampai Juli 2021 tuh masih signifikan ya, 86,9 masih menonton televisi gitu. Kalau dibilang siapa sih yang masih nonton televisi, masih lebih banyak daripada yang pakai internet lah, kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, ketika kita mengamati tentang kecenderungan untuk tidak peduli pada siaran televisi, itu juga yang harus kemudian kita mulai benahi sebagai masyarakat gitu. Saya kemarin karena harus menulis buku ya, dibandingkan dengan para begawan yang ada di sini, saya merasa harus membuat riset gitu. Saya sampai harus membuat riset tentang konten televisi hari ini seperti apa sih gitu. Jadi saya menonton televisi, saya terpaksa menonton televisi dari tanggal 7 sampai tanggal 30 Oktober 2022 hanya untuk mengambil kesimpulan bahwa memang 70% lebih
dari siaran televisi kita, saya hitung tuh sekitar ada 260 program dengan 1.180 sekian tayangan gitu, itu 70%-nya adalah hiburan. Di sini kan menjadi tidak proporsional ketika kita memahami fungsi media itu tidak hanya sekedar hiburan gitu. Ada fungsi informasi, edukasi, perekat sosial dan lain sebagainya gitu ya. Hiburan tuh ya ada boleh tapi tidak menjadi yang utama seperti yang dilakukan sekarang. Ya kalau katakan ya kan kita kan memang kepentingan ekonomi politik ya itu kepentingan pengusaha, kepentingan dari masyarakat kita sebagai penonton ya kita harus perjuangkan hak-hak kita terhadap fungsi-fungsi media yang lainnya. Nah, yang pertama misalnya kalau kita amati, saya shock loh Mbak Amanda. Jadi saya nonton misalnya kita sebut ya mereknya ya GTV misalnya. Itu SpongeBob kalau dihitung-hitung 10 jam tayangnya. Jadi itu bukan di jam hantu, no. Bukan di jam 10 malam lebih atau sekedar selingan ketika pagi hari, no. Itu di jam-jam mulai dari pagi sampai dengan sore. Upin Ipin itu 8 jam, hampir setiap hari. Ya, ada Upin Ipin bermula, Upin Ipin siang, Upin Ipin sore, hampir 8 jam. SpongeBob hampir 10 jam. Tayangan India itu juga 8 jam. Antv itu mostly bukan sinetron Indonesia, sinetron India setiap hari itu 8 jam. Mulai dari apa tuh? X-Men susah kata-katanya gitu ya. Itu 8 jam Mbak Manda. Dan sekarang ada 3,5 jam itu mulai Korea. Dan itu saya tidak menghitung tentang apa tuh namanya kartun-kartun Korea ya. Sekarang kartun Korea itu seperti Cindy House, Jadu, ya itu juga mulai mendominasi di layar kaca kita. So artinya dari situ saja produksi tentang Indonesia, kearifan lokal apalagi ya nggak akan nampak di situ gitu. Kalau dari proporsi siarannya itu kita nggak marah. Kita nggak merasa wah gitu ya, isinya kok cuman begini doang gitu. Kita nggak pernah marah. Kemudian misalnya kita tadi sempat diomongin soal pernikahan. Saya bilang gini ya, Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak harus tahu, kemarin pernikahan Atta Aurel itu mengambil atau kalau dalam bahasa yang lebih lugas mencuri frekuensi publik 26 jam. 26 jam digunakan untuk menyiarkan pernikahan. Which itu mungkin ada banyak sekali isu-isu lokal, komunitas, nasional yang katanya nasional, 26 jam dari frekuensi kita sudah dicuri. Dan kalau misalnya kita mau melihat 2018 sampai 2022, itu ada 10 tayangan artis, kita nggak sebut soal public figure, apalagi yang kemarin barusan terjadi ya, itu artis itu ada 10 yang ditayangkan di televisi. Dan kita masih memberikan justifikasi soal tayangan budaya lah, ini banyak yang suka lah gitu. Nah, itu kan harus mulai kita sendiri sebagai masyarakat juga nggak boleh kemudian menyerahkan begitu saja pemrograman pada yang punya kepentingan ekonomi dan politik gitu. Atau misalnya kita juga nggak pernah marah tuh kalau misalnya ini, Bapak dan Ibu harus tahu juga gitu ya. Saya pernah melakukan riset di tahun 2013. Di 2013 3 menit lagi. 3 menit. Marah-marahnya ditahan dikit. 2013 itu ada tayangan infotainment sebanyak 24 program, 125 tayangan. 2022 26 program, 134 tayangan infotainment. Sehari di Trans TV kita dapat insert pagi, insert today, insert story, insert investigasi, insert siang, Rumpi No Secret, dan kalau di Sabtu kita tambah Celebrity on Vacation. Sinetron di RCTI kita punya 10 program sinetron, 56 tayangan per minggu. Sinetron. Dan informasi kita juga gitu bahwa TOP, tukang ojek pengkolan, episodenya sudah 3.400 per Oktober 2022, mengalahkan tukang bubur naik haji yang waktu itu bungkus di 2.100 sekian.
ini fenomena yang ada, fenomena menonton di Indonesia yang selalu kemudian disalahgunakan oleh para konglomerat media dengan menyatakan bahwa ini selera masyarakat. No, tunggu dulu. Selera masyarakat yang mana? Tadi mungkin istrinya Pak Kabul atau Pak Hasto yang nonton juga sinetron. Oke, tapi itu akan menjadi simplifikasi jika kita bilang bahwa semua perempuan menonton sinetron. Bahkan saya juga melakukan FGD terhadap remaja perempuan, 60 remaja perempuan dari Aceh, Medan, Kalsel, NTB, Bali, Sulawesi Selatan, Maluku, pendek kata yang tidak masuk ke dalam 10 11 AC Nielsen ya. Ada separuh tidak masuk dalam AC Nielsen. Saya tanya sama mereka, mereka bilang saya nggak lagi nonton sinetron gitu. Kalaupun saya nonton sinetron, saya hanya menemani ibu saya atau nenek saya, kepaksa karena TV-nya cuma satu. Dan terus dia bilang bahwa remaja yang ditampilkan di sinetron itu sangat Jakarta banget gitu. Tapi saya nanya sama anak Jakarta yang kebetulan jadi informan saya, mereka bilang kayaknya itu juga bukan Jakarta deh. Mungkin anak Jaksel yang sekolahnya sekolah internasional gitu katanya. Internasional gitu ya. Bahkan anak Jakarta menolak representasi yang ditampilkan dalam sinetron yang katanya sinetron remaja. Ini kita belum ngomongin soal sinetron yang labelnya itu 13+ tapi kemudian isinya adalah Zahra malam pertama dengan Pak Tirta, dan itu dipromokan oleh stasiun yang memproduksi itu. Malam Zahra dengan Pak Tirta, jangan lewatkan, istri kedua dan istri ketiga panas. Ini beri tontonan hal yang semacam ini. Oke, so data yang saya sebutkan mudah-mudahan bisa menggerakkan kita semua untuk menyadari bahwa sepertinya ada yang salah deh dalam cara kita menonton televisi. Sepertinya saya juga harus mengutip Gusmus ya, saya waras ojo ngalah. Artinya ketika kita merasa bahwa tayangan televisi kita ini tidak lagi memenuhi kita atau bahkan melanggar semua etika, mungkin kita nggak lagi cuma bilang ya udah sih kalau nggak suka ganti aja channelnya. Hey, itu channel kamu gunakan frekuensi saya, kenapa saya yang harus pindah? Anda sebagai pengelola media yang harus memenuhi kepentingan publik. Nah, itu di awal Mbak Amanda mungkin bisa kemudian menjadi diskusi yang lain. Iya, ini sudah dipantik luar biasa. Biasanya dipantik itu seujung lidah. Ini udah sepanjang Yogyakarta ini sudah memanas ya. Jadi bicara tentang bagaimana konten ini dalam pandangan Mbak Lintang itu isinya hanya hiburan. Tidak ada yang namanya pendidikan yang lain itu ya. Baik. Untuk itu sebenarnya apa sih sebenarnya yang komunitas masyarakat inginkan, terutama dari komunitas? Silakan Pak Imam Prakoso. Silakan. Terima kasih Mbak. Iya, kalau judulnya ini kan apa, undang-undang penyiaran darurat ya. Kita harus apa gitu ya. Saya sebenarnya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Mas Anton di sesi pertama untuk lebih melihat, karena kalau kita bicara undang-undang penyiaran, ketika dia lahir dan kita semua bergembira, termasuk teman-teman aktivis di penyiaran komunitas, karena itu pertama kali di acknowledge. Jadi itu lahir dan kemudian kita bergembira karena kemudian kita boleh ada di di ruang udara negara kita yang sebelumnya selalu dianggap ilegal, pirate broadcasting dan sebagainya. Tapi kemudian yang harus kita ingat ketika kita membaca semua proses atau konten yang ada di dalam undang-undang penyiaran, maka sebenarnya kita akan melihat bahwa lembaga penyiaran komunitas itu adalah sesuatu yang mungil. Tidak terlihat dia sebagai sosok yang akan hadir menyeimbangkan atau mewujudkan proses demokratisasi penyiaran. Karena konon undang-undang penyiaran ini kan nomor 32/2002 ini kan untuk mewujudkan demokratisasi penyiaran, dan diversity of content dan diversity of ownership-nya itu terwujud di sana. Salah satunya karena ada ownership dari lembaga penyiaran komunitas. Tapi sekali lagi tadi yang muncul itu mungil. Salah satunya bentuknya mungil itu adalah ketika kita baca pasal-pasal
itu yang dilarang untuk lembaga penyiaran komunitas itu jumlahnya banyak. Tidak seperti lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran publik, dan lain sebagainya. Jadi dilarangnya atau tidak bolehnya itu banyak sekali. Nah, praktek hari ini sebenarnya kalau saya mau melanjutkan apa yang disampaikan Mas Anton, banyak sekali hal-hal kepentingan komunitas yang justru diwadahi oleh lembaga penyiaran komunitas. Nggak usah panjang cerita sejak zaman lahirnya undang-undang, tapi kita lihat 2 tahun 3 tahun terakhir ketika pandemi, itu saya masukkan juga di dalam buku yang tadi di launching. Jadi bagaimana peran penyiaran komunitas, khususnya radio komunitas, dalam merespon COVID. Ada 2 hal, bahwa kreasi dari teman-teman aktivis penyiaran komunitas, bagaimana kemudian mengangkat isu protokol kesehatan dalam konteks yang sangat lokal, mengundang dokter puskesmas, mengundang polisi untuk mengatakan sebenarnya larangan-larangan itu yang seperti apa relevansinya dengan konteks di kampung, di desa mereka. Saya bisa sebut beberapa radio komunitas di Jawa Barat, di Ciwidey, di Sulawesi Tengah, di Jawa Timur dan sebagainya. Itu banyak melakukan. Dan yang lebih signifikan ketika kita bicara pandemi, maka semua sektor pendidikan dinonaktifkan dan menjadi belajar dari rumah. Apa yang dilakukan negara? Mendistribusikan paket-paket kuota internet. Tapi tahu nggak bahwa itu sebenarnya tidak bisa menjamin sepenuhnya. Tidak hanya buat teman-teman atau warga masyarakat yang tinggal di pelosok, di NTT, di Ambon, di Papua, dan sekitarnya. Di Jawa sendiri sebenarnya ada gap besar. Bukan karena infrastruktur internet tidak tersedia, tetapi karena orang tua, keluarga mereka nggak punya Android yang bisa menggunakan internet untuk mendengarkan pendidikan dari sekolah-sekolah, dari guru-guru mereka. Apa yang dilakukan oleh teman-teman radio komunitas? Jaringan radio komunitas Indonesia waktu itu mengidentifikasi setidaknya ada 10, ini bisa lebih, karena kita kemudian mencermati secara spesifik apa yang dilakukan. Mereka mengganti program siarannya untuk siaran yang diisi oleh guru-guru. Dan bahkan ada yang kemudian siaran itu dari pagi sampai siang dan sebagainya. Mengganti siaran reguler menjadi siaran pendidikan buat murid-murid sekolah SD, SMP. Nah, jadi hari ini kalau kita melihat sebenarnya respon penyiaran komunitas terhadap kondisi masyarakat, terutama di kalangan marginal, itu sebenarnya cukup signifikan. Tapi kemudian apa yang terjadi dengan undang-undang penyiaran? Ini memang tidak di dalam konteks undang-undang penyiaran implementasi yang tadi saya sampaikan. Tapi saya ingin menggarisbawahi beberapa poin yang sebenarnya masih harus kita pertanyakan di dalam undang-undang penyiaran. Yang pertama di soal undang-undang penyiaran, maksud saya juga dengan PP dan peraturan menterinya yang terkait dengan itu. Yang umumnya keluar peraturan menteri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pertama di soal frekuensi. Kenapa tadi saya mengatakan ini menjadi mungil sekali? Karena faktanya itu alokasi frekuensi, ini cerita lama sebenarnya. Alokasi frekuensi itu ditempatkan khusus untuk penyiaran radio komunitas di pojok paling atas dari alokasi frekuensi yang ada, yang itu harus bersaing dengan frekuensi penerbangan. Dan banyak sekali kasus di mana teman-teman penyiaran komunitas harus disegel karena memang itu mengganggu penyiaran. Lalu setiap kali persoalan itu muncul, semuanya adalah kesalahan radio komunitas. Kenapa menggunakan frekuensi yang sama atau yang dekat dengan frekuensi penerbangan? Pertanyaannya kan harusnya dibalik. Kenapa negara membiarkan frekuensi di sana? Itu poin pertama. Kemudian kalau kita bicara di dalam undang-undang penyiaran, ada partisipasi yang didorong supaya penyiaran komunitas itu dibiayai oleh komunitasnya.
pertanyaan hari ini, seberapa mampu mereka membiayai itu 100%? Ini saya coba lawankan dengan banyak sekali sampai hari ini upaya-upaya yang dilakukan oleh non-komunitas. Saya sebutkan saja lah pembiayaan yang disponsori, pendirian yang disponsori oleh partai politik, yang disponsori oleh pengusaha-pengusaha. Saya ingin menyebut secara gamblang kasus di Jawa Timur, sekian banyak radio komunitas dan sebagian di Jawa Tengah itu dibiayai oleh perusahaan jamu. Mereka sangat eksis sekali, bahkan jauh melebihi teman-teman yang punya yang bergerak di penyiaran komunitas yang memang dari komunitas. Oke. Konten itu ya sudah bisa diduga bahwa kontennya semua akhirnya mengarah kepada sektor pasar. Kemudian yang berikutnya soal iklan. Ada pasal yang menyebutkan bahwa penyiaran komunitas dilarang beriklan. Nah, padahal kalau kita melihat bagaimana sebenarnya hari ke hari mereka bersiaran, itu sebenarnya tidak membutuhkan biaya banyak, tetapi tetap membutuhkan biaya. Nah, akhirnya yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah mencari peluang-peluang iklan lokal, warung sate, salon desa, dan sebagainya. Yang sebenarnya kalau mau dibilang, ini menabrak undang-undang penyiaran, ada pasal yang disebutkan di sana. Tapi itu dipraktekkan, dan saya belum pernah mendengar ada lembaga penyiaran komunitas yang ditegur oleh KPI karena soal iklan ini. Jadi sebenarnya ada pertanyaan besar, bagaimana sebenarnya kontrol Komisi Penyiaran Indonesia, terutama di daerah, terkait dengan konten-konten penyiaran yang dilakukan di radio komunitas. Dua poin terakhir. Tadi Mas Inam sudah mengatakan salah satu syarat yang hari ini diberlakukan itu perizinan itu harus menggunakan NIB. Cipta Kerja itu juga, tapi sebenarnya sebelum Cipta Kerja itu sudah diberlakukan, disahkan di Undang-Undang Cipta Kerja. NIB karena dianggap atau dikategorikan sama dengan UMKM sebagai unit usaha bisnis meskipun skala kecil. Tapi prakteknya kan sebenarnya tidak pernah ada di dalam undang-undang penyiaran, tidak pernah ada penjelasan bahwa boleh berbisnis, boleh berusaha, iklan dilarang. Jadi ini sebenarnya satu hal yang paradoks dengan undang-undang penyiaran yang ada. Dan yang terakhir, seperti tadi juga dibahas di banyak teman-teman yang lain, sebenarnya praktek adaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi sudah banyak dilakukan oleh media-media penyiaran yang lain, termasuk penyiaran komunitas. Nah, tapi memang tidak ada guidance yang jelas. Hari ini misalnya JRKI itu punya prinsip 3 online, on air, on land. Jadi yang dianggap sebagai radio atau penyiaran komunitas itu ya yang online juga, yang online darat seperti radio speaker yang dihubungkan dengan kabel, termasuk yang menggunakan frekuensi. Nah, bagaimana sebenarnya regulasi kita bisa merespon ini? Ada perubahan, ada kepentingan yang lebih besar dari teman-teman lembaga penyiaran komunitas. Nah, memang kalau ditanyakan pertama, kira-kira apa yang harus dilakukan? Pertama, kita membuat dalam undang-undang penyiaran, kalau mau ada revisi atau kalau harus ada revisi, maka harusnya dia ditempatkan bukan seperti sebuah entitas yang menyeluruh. Dia harus ditempatkan dalam konteks bahwa dia itu adalah penyeimbang demokratisasi penyiaran. Dan tempatnya harus ada di level yang sama, mulai dari kalau kita bicara keadilan ya di soal frekuensi, di soal pendapatan, di soal konten dan seterusnya. Jadi itu saya kira apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mbak. Ya. Kalimat terakhir sangat luar biasa. Lembaga penyiaran komunitas memang sepatutnya diberikan ruang besar karena pada masa COVID sudah sangat terbukti bahwa lembaga-lembaga penyiaran komunitas dan lokal sangat
membantu masyarakat dalam konteks-konteks yang sangat kedekatan. Untuk itu kita akan mendengar dari LPP lokal, Pak Darmanto. Kami persilakan. 5 hingga 10 menit ya Pak. Baik, terima kasih. Terus terang saja merefleksikan kondisi 20 tahun terakhir, itu ternyata LPPL itu paling terpuruk nasibnya. Radio komunitas itu masih mending, organisasinya JRKI itu dinamis. Sehingga meskipun tidak punya apa-apa, tapi nama besar punya. Nah, kalau LPPL itu terus terang saja paling terbelakang, paling mundur. Nah, sampai sekarang baru 2-3 tahun terakhir lah organisasinya itu memunculkan dinamika yang lebih progresif dan mudah-mudahan membawa kebaikan. Tetapi kalau kita refleksikan sebenarnya posisinya paling tidak menyenangkan, tidak menggembirakan gitu. Nah, tapi setelah saya coba pelajari, memang problemnya itu di mana? Problemnya itu ternyata LPPL itu ditelikung oleh negara. Nah, bentuk-bentuk penelikungan itu sebenarnya terjadi sejak awal. Jadi di antara LPP RRI, LPP TVRI, itu LPPL itu tidak diatur dalam PP tersendiri. Dia include di PP nomor 11. Tapi PP nomor 11 itu tidak hanya mengatur LPPL ternyata, mengatur LPPL secara keseluruhan. Nah, mengatur LPP secara keseluruhan. Nah, harusnya kalau mau dijadikan katakanlah selevel dengan LPP negara gitu, LPP nasional gitu, itu mestinya enggak gitu. Ada PP tersendiri. Itu penelikungan pertama. Penelikungan kedua, itu ternyata diskriminasi dalam hal pendirian. Enak banget loh TVRI RRI itu untuk beralih dari lembaga penyiaran pemerintah cukup melapor kepada menteri. Nah, bagaimana dengan LPPL? LPPL tidak. Dia harus mengikuti proses sama seperti lembaga penyiaran yang baru. Jadi tidak otomatis beralih gitu. Tapi harus mengikuti proses penyusunan proposal dan sebagainya, dan proses perizinannya sama dengan lembaga penyiaran swasta. Gitu. Beda dengan RRI TVRI. Itu penelikungan kedua. Nah, penelikungan ketiga itu dalam hal pembatasan LPP itu hanya boleh didirikan di wilayah di mana RRI dan TVRI tidak ada. Gitu. Penelikungan keempatnya itu bahwa LPPL hanya boleh bekerja sama dengan RRI dan TVRI. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah alokasi frekuensi yang 20% itu ternyata nasib LPPL ki yo sak sisane RRI karo TVRI. Gitu. Ini clear, yang membuat kebijakan seperti itu adalah negara. Artinya sejak awal negara itu tidak punya perspektif nasionalisme dan perspektif desentralisasi. Padahal kalau kita bicara dalam konteks demokratisasi penyiaran dan dalam konteks hubungan media dan politik, mestinya LPPL itu harus didesain sekuat mungkin. Karena dalam renungan-renungan saya, sebenarnya kalau kita mau mewujudkan keadilan informasi, instrumennya apa? Yang paling tepat ya LPPL. Tetapi ternyata tidak dimungkinkan. Kalau kita mau desentralisasi, media yang paling tepat untuk penguatan apa? Ya LPPL. Nggak mungkin lah kita mengharapkan RRI TVRI yang nasional melayani seluruh wilayah nasional itu kemudian akan melayani kepentingan lokal. Kecil kemungkinannya. Nah, yang paling penting, yang paling strategis sebenarnya LPPL. Cuma persoalannya tadi, LPPL nggak bisa berkembang. Nah, problemnya apa yang kemudian menjadi kesulitan atau yang menjadi hambatannya? Ternyata karena negara itu abai terhadap LPPL. Sejauh penelacakan saya itu tidak ada satu produk kebijakan regulasi yang bermaksud
baik untuk menguatkan LPPL. Belum ada sejauh saya telusur itu. Jadi memang negara nggak punya desain bagaimana memperkuat LPPL atau bagaimana menghidupi itu. Ya mungkin karena sejarahnya ujuk-ujuk tadi itu. Ujuk-ujuk LPPL itu kan terus saja memang ujuk-ujuk. Itu saya peroleh informasi dari Pak Paulus. Pak, kenapa kok ada LPPL? Ya karena itu waktu itu ketika mau didok undang-undang itu mau disahkan, orang teringat pada yang namanya waktu itu namanya radio siaran pemerintah daerah atau siaran khusus pemerintah daerah. Jadi ada istilah RKPD, ada RSPD, tapi sama esensinya. Nah, terus itu mau di mana? Oh, lah masuklah satu pasal di Undang-Undang 32 itu. Tapi sebenarnya kalau di dalam undang-undang itu kalau saya cermati sebenarnya nggak ada perbedaan antara LPP RRI TVRI dengan LPP lokal. Dan tidak ada hubungan hierarkis. Semua sama. Tapi nggak tahu kok di dalam PP tiba-tiba terjadi hierarkis. Seolah-olah LPPL itu adalah pasal dari LPP RRI dan TVRI. Nah, menurut saya ini satu kesengajaan negara untuk menelikung LPPL menjadi tidak kuat tadi. Lalu yang menarik juga ternyata pelaku LPPL itu menikmati suasana status quo ini, gitu. Betul-betul menikmati. Saya kebetulan baru tanggal 20 kemarin saya pelatihan dengan teman-teman pelaku LPPL. Ketika saya tanya ya, secara umum pegawai-pegawai LPPL itu ya nyaman kalau tetap seperti sekarang. Sekarang kan LPPL itu masih di bawah Kominfo. Jadi umumnya di LPPL itu direkturnya itu adalah kepala bidang informasi dan komunikasi publik IKP di masing-masing dinas Kominfo. Gitu. Kemudian baru penyiarnya itu yang sebagian ada yang PNS, sebagian ada yang P3K, tapi sebagian ada yang kontrak. Nah, teman-teman yang kontrak ini ketika saya tanyai, itu tetap mereka nyaman ingin jadi ASN. Jadi di level itu juga begitu. Nah, kemudian di dalam tingkat organisasi ya, kemarin ada penilaian LPPL yang bagus itu ternyata justru yang mendapat anggaran dari pemerintah itu besar. Jadi misalnya Sragen itu sebenarnya paling mandiri. Nah, tapi kalah di dalam kompetisi itu dengan Slawi. Nah, saya tanya apa kelebihan dan kelebihannya Slawi dan kekurangannya Sragen. Nah, Sragen itu karena dana dari APBD itu kecil dan itu dianggap kurang mampu menarik perhatian dari pemegang kebijakan stakeholder di situ. Nah, saya ya terus saja saya agak heran loh. Mestinya semakin otonom itu semakin bagus sebagai LPPL. Tapi ternyata di level pengurusnya itu nggak begitu. Gitu. Nah, di level masyarakat pendengarnya juga begitu. Ternyata masyarakat pendengar LPPL terutama radio ya, itu yang paling disukai adalah acara hiburan. Jadi beberapa radio itu beberapa LPPL itu mencoba mengembangkan program dengan mengurangi hiburan, tapi kemudian memperbanyak program informasi dan edukasi. Ternyata banyak diprotes oleh pendengarnya, gitu, oleh masyarakat pendengarnya. Jadi di level masyarakat sendiri juga bermasalah. Nah, kemudian juga masyarakat sipil itu dukungannya terhadap LPPL ternyata kurang. Saya coba cari artikel di Scopus itu, saya tracing itu ternyata hanya ada 13 artikel kelas Scopus itu yang membahas tentang LPPL. Gitu. Kalau di jurnal-jurnal dalam negeri umumnya itu berupa skripsi. Kalaupun jurnal ya jurnal tidak tingkat 2 lah. Paling jurnal level 3 sampai 6 gitu. Nah, itu lagi Pak Darmanto mohon izin. Oke, jadi masyarakat sendiri itu memang masyarakat sipilnya juga termasuk kurang begitu peduli tentang isu-isu mengenai LPPL. Nah,
Mungkin ke depan saya kira memang kita perlu ada undang-undang khusus tentang penyiaran publik yang kemudian itu akan memperjelas posisi lembaga penyiaran publik nasional dengan posisi penyiaran publik lokal. Tanpa undang-undang khusus itu menurut saya ya akan nasibnya seperti sekarang, tetapi persoalannya ya 2 atau seminggu yang lalu saya diskusi dengan Mas Sinam, kayaknya untuk tahun 2023 ini kita janganlah mendorong revisi undang-undang penyiaran. Karena pasti hasilnya akan jauh lebih buruk karena ini penuh dengan transaksi politik menjelang pemilu. Pasti nanti hanya akan jadi pembagian kapling-kapling dan akhirnya lembaga penyiaran yang akan semakin rusak. Jadi tetap kita upayakan revisi undang-undang itu, tapi jangan sampai kita dorong 2023. Lalu saya kira juga perlu ada gerakan bagaimana kita memperbanyak gerakan untuk penguatan lembaga penyiaran publik lokal. Saya kira itu, Mbak Anda. Terima kasih. Saya perlu banyaknya juga gerakan untuk penguatan LPP lokal dan yang lainnya. Nah, kita bicara dulu tapi dengan LPP RRI. Silakan Mas Puji. Ya, baik, terima kasih Mbak Manda. Sebetulnya kalau berbicara RRI sudah ada Mbak Nuning, Pak Asto, Pak Kabul gitu, jadi mestinya saya enggak perlu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Manda dan teman-teman. Ya, di buku itu saya diperintah Mbak Nina. Kalau Mbak Nina kan bukan diminta, diperintah, jadi harus dilaksanakan. Saya diminta untuk mengupas 2 topik. Yang pertama adalah transformasi RRI setelah 20 tahun Undang-Undang Penyiaran. Di dalam artikel itu saya menyimpulkan ada 2 persoalan besar yang dihadapi oleh RRI. Yang pertama adalah problem kultural, bagaimanapun dia adalah lahir dari lembaga penyiaran pemerintah. Ya, dan itu kan 30 tahun ya, panjang sekali. Saya ingat sekali tahun 2000 Nordhoff itu pernah menulis sebuah buku bahwa apapun yang terjadi pasca Orde Baru itu tidak pernah bisa meninggalkan Orde Baru. Dan 20 tahun tulisan itu, 22 tahun tulisan itu sekarang masih relevan. Bahwa kita tidak pernah bisa meninggalkan Orde Baru. Itu status Instagramnya Profesor Ariel Haryanto beberapa minggu yang lalu menyikapi KUHP. Nah, lalu yang kedua saya menulis soal judicial review pada Oktober 2011. Saya dan Mas Bayu saya kira intens terlibat dalam waktu itu yang dikerjakan oleh Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran. Itu ada 5 lembaga yang tergabung di situ. 1 PR2 Media, Yayasan 28, Medialink, LBH Pers, dan AJI Indonesia. Nah, singkat kata setelah perdebatan panjang termasuk ada Pak Paulus yang menjadi saksi ahli kita waktu itu atau kami, dan juga ada banyak ahli yang pro perjuangan publik tentu saja, karena ada banyak ahli guru besar juga yang tidak pro pada perjuangan publik. Nanti dibaca saja di artikel saya, itu saya sebutkan dengan sangat jelas sebagai sebuah catatan sejarah. Nah, akhirnya diputuskan bahwa yang kita uji adalah pasal 18 ayat 1 dan pasal 34 ayat 4 kalau tidak salah. Ya, itu soal tafsir penguasaan dan kepemilikan. Ya, yang kemarin sempat kami diskusikan dengan Pak Paulus. Nah, kami meminta agar MK itu membuat sebuah tafsir karena ada dalam pemahaman kami ada tafsir yang sifatnya tidak tunggal. Tafsir yang dikerjakan oleh kami masyarakat sipil yang menghendaki agar siaran jaringan dan pembatasan kepemilikan dan penguasaan itu dikerjakan dengan tafsir oleh mereka, yaitu lembaga penyiaran swasta. Nah, menurut MK pada waktu itu tidak ada multi tafsir karena tafsir atas pasal 18 dan pasal 34 itu sudah dituliskan di dalam PP nomor 50 tentang penyelenggaraan penyiaran swasta. Nah, oleh karena itu MK menyarankan agar pemerintah melakukan kajian secara mendalam tentang kepemilikan dan penguasaan itu dan kemudian menegakkan aturan itu. Nah, tapi itu tidak dikerjakan dan menurut saya
di sini saya ingin kembali pada pertanyaan Mbak Amanda di awal, terus apa yang mesti dikerjakan oleh masyarakat sipil? Nah, ini juga menurut saya ini jauh lebih penting untuk 5-10 tahun ke depan, karena problem yang dihadapi RRI tidak pernah bisa diselesaikan. Menurut saya, selama kurang lebih 10 tahun lebih ya, membantu Mbak Ning dan Pak Hasto di RRI, yang bisa diselesaikan oleh teman-teman RRI sendiri. Contoh misalnya problem struktural dalam konteks rezim administrasi keuangan, itu mau tidak mau memaksa betul RRI untuk tidak bisa membangun visi dan misinya secara independen. Karena di sana untuk dapat anggaran harus menginduk ke Bappenas, Bappenas harus menginduk kepada visi presiden. Itu nggak mungkin bisa dilawan oleh teman-teman RRI yang sebagian, ya sekarang mungkin tidak sebagian besar ya Mbak Ning ya, itu PNS atau ASN itu sangat problematis gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya adalah diskusi yang lebih produktif menurut saya, karena keluhan sudah dikerjakan oleh banyak teman tadi soal undang-undang penyiaran, dan kita tahulah itu apa yang mesti kita kerjakan. Yang pertama adalah pengamatan refleksi saya selama di PR2 Media terutama, dan juga beberapa kali penelitian di kampus. Pertama adalah kita kalah di banyak front, dan mungkin di hampir semua front kita kalah. Undang-undang ITE kita juga tidak berhasil, kita juga bisa dibilang kalah. Bahkan peraturan menteri tentang pendaftaran penyelenggaraan lingkup privat itu menurut saya adalah satu bentuk bredel internet yang baru. Karena kalau Anda tidak tidak mendaftarkan, itu bisa diputus aksesnya, dan pemerintah bisa mengadukan Anda dan itu bisa diputus. Ya, nanti bisa dicek di PP nomor 5 tahun 2000. Saya lupa tahunnya itu. Nah, lalu yang kedua adalah kita harus yang kemudian undang-undang Cipta Kerja jelas kita kalah telak di situ, dan yang sekarang ini battle-nya kalau kita lihat ini sebagai sebuah battle adalah undang-undang penyiaran. Mudah-mudahan kita tidak kalah lagi di situ, karena kan masih akan terjadi. Lalu yang kedua adalah responsivitas sistem politik kita itu rendah. Ya, bahkan regulator atau penguasa politik itu punya kartu truf baru. Kalau Anda tidak setuju, tidak puas, ajukan ke CK, ke MK gitu. Ini kan sebetulnya gitu mungkin. Gitu. Nah, itu senjata baru, dan kita harus lawan narasi itu dengan apa? Itu ya kan. Nah, jadi karena sistem politik kita itu tingkat responsivitasnya rendah, kita harus mencari cara. Tidak lagi dengan model David Easton yang lama, artikulasi, agregasi, enggak mungkin. Nah, ini berhubungan dengan refleksi yang ketiga, bahwa perubahan di Indonesia itu selalu, perubahan besar, itu selalu diawali oleh satu gerakan politik yang besar, bahkan berdarah-darah. Tanpa itu tidak ada perubahan. Tahun 66 kemudian ada perubahan ke Orde Baru, tahun 79 ada peristiwa Malari kalau tidak salah, dan itu juga 74 ada peristiwa Malari, dan itu kemudian ada perubahan dalam model pengelolaan investasi, lalu kemudian reformasi tahun 98 gitu. Itu ada perubahan. Tapi begitu dia semakin ke belakang, itu ketika kekuatan politik mengkonsolidasikan diri, itu kembali ke rezim otoritarianisme baru. Dan saya sangat salut kepada guru saya, dan mungkin juga guru teman-teman, Bang Amir Effendi Siregar itu sudah mengatakan ketika menulis pers mahasiswa, tidak ada jaminan perubahan politik itu akan langsung ke demokrasi. Tidak mungkin. Akan ada kecenderungan untuk berbalik kepada otoritarianisme baru. Dan sekarang itu kita saksikan. Jadi dia kembali ke sistem yang lebih otoriter dengan kita melihat produk undang-undang itu. Nah, oleh karena itu maka masyarakat dengan 3 refleksi itu menurut saya kita mesti pertama adalah ini kita mesti sering ketemu untuk kemudian berbicara tentang strategi gerakan.
Gitu. Nah, jadi apa yang mau kita kerjakan? Itu yang pertama. Jadi kita mesti harus lebih taktis di dalam melakukan perubahan. Tahun 99 misalnya, tahun 2009 misalnya ketika saya, Bang Amir dan Mas Jito itu mengelola jurnal Sosial Demokrasi, itu sudah kita gaungkan. Kita harus membangun aliansi yang sifatnya strategis dengan kelompok masyarakat sipil. Jadi kita tidak bisa lagi bermain di pinggiran, tidak. Kita harus masuk ke tengah atau berangkat dari pinggiran untuk masuk ke tengah itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana caranya. Nah, oleh karena itu ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kita mesti identifikasi siapa aktor yang akan bergerak. Kalau hari ini ada KNRP, ada PR2 Media, ada Rumah Perubahan dan seterusnya, maka kita mesti mengidentifikasi siapa lagi aktor yang bisa terlibat. Nah, itu penting menurut saya untuk membangun apa yang disebut, saya meneruskan gaya berpikir Marsianya Mas Wisnuwardana soal kesadaran palsu, tapi saya ingin mengatakan aliansi strategis. Gitu. Mas Bayu Wardana. Bayu Wardana, sorry Mas. Jadi kalau beliau berbicara, saya agak derdek keliru karena di sebelahnya. Padahal bertahun-tahun bergaul dengan beliau solalis. Jadi Mas Wahyu Mas Bayu. Nah, soal kesadaran palsu, siapa yang akan memberi pendidikan agar mereka tidak punya kesadaran palsu? Apakah teman-teman yang bergerak di literasi digital atau literasi media akan bergerak ke sana untuk menyadarkan bahwa seperti yang disampaikan Mas Bayu tadi, agar kesadarannya tidak palsu lagi? Nah, ini kita mesti identifikasi, ada Mbak Novi yang bergerak di literasi. Apakah mungkin itu diajak sebagai bagian dari aliansi strategis itu? Lalu yang kedua adalah apakah mungkin kita mengidentifikasi PGRI misalnya? PGRI dengan guru-guru ya, anak-anak. Kalau saya sama mahasiswa itu yang saya kompor-kompori, loh kalau TV lokal, radio lokal itu tumbuh, Anda nggak perlu biayaan ke Jakarta untuk cari pekerjaan. Anda pulang ke kampung, ya kan, kalau ada sawah sambil bercocok tanam, Anda bisa bekerja di TV lokal. Itu contoh bagaimana menyadarkan mahasiswa. Apakah mungkin misalnya kita mengumpulkan ini seluruh dosen-dosen broadcasting, lalu kita doktrin mereka bahwa mereka harus menyadarkan mahasiswa. Sehingga suatu saat kalau ada undang-undang yang tidak sesuai itu mereka bergerak ke jalan. Jadi tidak lagi menyuarakan lewat hari, tidak bergerak ke jalan untuk memperebutkan apa yang menjadi hak mereka, seperti dulu pernah dilakukan teman-teman MPM dan beberapa teman yang lain, 1 hari tanpa TV. Kita bikin misalnya 1 minggu tanpa TV itu ratingnya kan anjlok loh. Nah, iklan kan jatuh sambil mendorong gerakan yang lain. Nah, lalu yang kedua adalah pemetaan isu advokasinya apa. Itu kita mau apa yang mau kita advokasi isu-isu itu. Nah, ini nanti juga akan terkait dengan isu ini siapa yang mengadvokasi. Isu ini apa yang mengadvokasi. Lalu yang ketiga adalah oligarki itu bisa dilawan dengan jumlah. Saya ingat tahun 2017 kalau tidak salah undang-undang revisi undang-undang penyiaran itu mau disahkan. Lalu teman-teman Jogja bergerak dengan seluruh jaringan akademisi di seluruh Indonesia sampai ke Papua, bikin press release dikirim ke Jakarta. Saya tidak tahu apakah karena itu akhirnya dibatalkan, tetapi saya kira itu punya kontribusi yang penting. Nah, jaringan-jaringan ini perlu dihidupkan, diberi energi baru untuk melawan oligarki itu. Oke lah, Anda punya modal, Anda punya 5 stasiun, tapi kami punya jumlah. Nah, bagaimana jumlah yang kuantitatif ini kita maksimalkan untuk melawan oligarki itu. Nah, lalu yang terakhir adalah memetakan aliansi strategis tadi sudah. Jadi apakah anti guru, kaum agamawan, kaum nasionalis seperti Pak Hasto ini yang sangat nasionalis, itu kita petakan sebagai aliansi strategis, dan karena itu kita berjuang bersama-sama. Dengan begitu insya Allah 10 tahun lagi kita tidak akan duduk di sini lalu meratapi undang-undang penyiaran yang tidak ditegakkan berdasarkan visi kepada publik. Saya kira begitu, Mbak Amanda. Terima kasih
Ya. Assalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih Mas Puji, tepuk tangan. Kita dikasihkan 4 PR ini tadi. Menentukan aktor, pemetaan isu, juga jaringan dan bekerja bersama. Nah, untuk itu tentu saja ada regulator di tengahnya Bapak. Sebelah saya. Jadi tinggal dua. Silakan Mas Ading, 10 menit. Sudah jam 5, semua sudah disampaikan. Apalagi saya mewakili rumah perubahan yang tidak pernah bisa berubah. Karena repot. Yang mau diubah yang nggak berubah, rumah perubahan yang nggak berubah. Orangnya ini aja orangnya dari tahun 2000-an. Dari tahun 2002. Yang beda itu Mas Darmanto sudah sekolah sekarang, alhamdulillah. Penting. Jadi yang disampaikan beliau tadi itu sebetulnya bagian dari disertasi, jadi artinya itu saya senang gitu loh. Apalagi ada scientific. Dan saya harus mengucapkan terima kasih pada Mbak Nuning yang sudah membawa rumah perubahan dengan LPPL dan Mas Ading yang memberi inspirasi. Lebih tepatnya memprovokasi bersama Mbak Nuning. Jadi mungkin saya mencoba merefleksikan sedikit agak makro ya, filosofis barangkali. Jadi pertanyaan kita kan sebetulnya sederhana. Apakah kita masih perlu regulasi penyiaran? Ya kan? Apakah penyiaran ini masih perlu diregulasi? Atau dulu pertanyaan buat Pak Paulus, mengapa penyiaran itu diregulasi? Nah, jawaban atas itu menentukan arah kita melakukan advokasi. Jadi kalau kita baca banyak sekali literatur ya yang terbaru ya, misalnya kita bicara digital broadcasting kan, ekosistemnya sudah berubah. Jadi apakah bisa argumen bahwa penyiaran harus diregulasi karena dia menggunakan public domain itu masih relevan? Kan di situ. Kan kita bicara internet itu sudah selesai dengan frekuensi misalnya. Dan undang-undang yang mau dikerjakan yang baru ini kan sudah tidak bicara itu. Jadi saya kira artinya apa? Kita harus menambah argumen. Jadi diskusi-diskusi yang banyak berlangsung hari ini adalah bahwa yang kita butuhkan bukan reclaiming public domain tapi protecting public good gitu ya. Jadi kita harus memprotek yang disebut dengan sumber daya public good, sembakonya publik. Yang itu kalau kita rujuk pada filsuf Inggris namanya Francis Bacon, bahwa yang disebut dengan public good adalah pengetahuan, ilmu pengetahuan. Jadi kita memperjuangkan adanya undang-undang baru, apakah itu undang-undang penyiaran nanti atau undang-undang mengenai public media atau undang-undang lokal public media, itu sebetulnya bukan menyelamatkan frekuensinya atau menyelamatkan teknologinya, karena ini berubah terus. Tetapi kita menyelamatkan public good, penyiaran sebagai public good. Kalau lembaga penyiaran yang hari ini existing tidak menyediakan public good, tidak perlu dibela. Kan begitu rumusnya. Tidak perlu diregulasi. Nah, apa yang dimaksud dengan public good itu? Ya, pengetahuan yang mencerahkan publik gitu. Jadi kita bisa klasifikasi media mana hari ini yang membawa pengetahuan yang penting bagi publik. Jadi public interest group. Karena pengetahuan adalah arena kekuasaan. Ini disebut oleh Pak Francis Bacon kan begitu. Orang, nah ini kembali ke soal mengapa penyiaran publik dia bisa hidup baik di negara yang sehat, demokrasinya, literasi tinggi, karena dia menyediakan pengetahuan dan dia menjadi ruang diskursus pengetahuan. Sekarang mari kita tanya di RRI dan TPRI kita, berapa persen dia menyediakan pengetahuan yang relevan hari ini sehingga perlu kita bela.
sama dengan LPP lokal, sama dengan radio komunitas. Kan begitu ya. Jadi apakah misalnya kita perlu undang-undang yang public good law? Bisa jadi dalam bentuk media yang menyediakan pengetahuan. Kalau orang Jerman lebih suka kembali ke zaman pencerahan, di mana Habermas itu menjadi rujukan bahwa yang kita bela adalah ruang publiknya yang disediakan oleh media. Gitu kan Pak Paulus ya. Kalau media tidak menyediakan diskursus, atau dalam bahasa anak muda sekarang, kalau media itu tidak ada public engagement-nya, tidak perlu dia diadvokasi. Sekarang ada banyak platform digital yang menyediakan critical content. Dia harusnya pantas dibela. Misalnya ada Watchdog, ada Mbak Lupi, Konte.co, Mengkatuli. Ini adalah inisiatif-inisiatif yang harus mendapat proteksi karena mereka membawa public good. Nah, apakah media-media konvensional ini masih setia dengan public good? Itu yang harus kita cek ulang. Cek. Ini barangkali yang pertama ya. Jadi bahwa mengapa regulasi masih kita perlu perdebatkan hari ini, kita evaluasi. Karena kita ingin tahu apakah dia masih menjadi ruang publik yang menyediakan public good atau tidak. Dan kalau kita meminta lagi negara untuk membuat regulasi, yang kita yakinkan adalah regulasi itu menjamin yang sekarang kami sebut di ruang perubahan adalah public service content, bukan public service institution. Medianya mungkin tidak penting sebagai institusi yang sangat besar seperti ini, tapi yang penting adalah siapa yang menyediakan konten yang dibutuhkan oleh publik. Nah, ini kalau bicara ilustrasi LPP kan lebih mudah karena saya belajar. Yang masuk ke Indonesia, pola pikir LPP adalah yang institusinya besar, yang divisi oriented, gitu, di mana dia harus nasional centric, dari Londonistik sampai ke cabang-cabang. Sebetulnya, karena itu mengalami reduksi ya kan, reduksi informasi ini, kita merujuk pada misalnya Profesor Emil Katz, bahwa memang ada yang disebut dengan dominasi pola pikir barat terhadap sistem media dengan negara yang dijajahnya terlebih dahulu. Jadi selalu ada yang namanya welcoming model barat, BBC, harus diadopsi gitu. Sementara kita belum belajar banyak juga tentang BBC atau ekosistem di Inggris. Nah, di sana sebenarnya ada yang disebut dengan komersial public broadcaster gitu. Jadi public broadcasting itu bisa dikelola oleh lembaga penyiaran komersial. Karena poinnya bukan soal institusinya, tapi kontennya. Ada banyak radio swasta, ada TV swasta, seperti KIK atau mungkin Najwa Shihab, itu public service content. Itu yang perlu kita lindungi. Gitu. Jadi bukan kemudian institusinya, kan begitu ya. Itu satu lah, ini satu ya. Saya nggak berani motong, takut kualat. Iya, itu kan satu, itu yang pertama. Tadi Mas Wujud dua ya. Iya. Satu. Saya kasih 1C, Pak. Satu. Yang terakhir, silakan. Ini yang terakhir betul. Terakhir aja, sebanyak nama. Kemudian ada yang namanya tadi yang selalu disampaikan Mas Darmanto, yang kalau dalam konsep itu disebut apakah kita perlu intervensi negara terus-menerus untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah negara perlu ditarik-tarik terus? Pemerintah salah gitu. Itu pasti ya. Masalahnya adalah apakah intervensi itu harus dengan cara memperbaharui regulasi atau ada banyak cara lain? Jadi misalnya kita merasa ada yang bagus dari Undang-Undang 32. Yang keliru adalah mungkin implementasinya, yaitu bagaimana cara negara melakukan intervensi. Nah, saya lebih mudah mengambil contoh lagi mengenai LPP. Ya. Jadi cara negara mengintervensi atas nama publik untuk RRI TVRI adalah dengan terus menyediakan pegawai negeri untuk lembaga ini. Yang itu sebetulnya keliru. Terus menerus memberikan dana melalui sistem APBN, bukan pakai iuran kan gitu. Jadi ini soal bagaimana negara itu
melakukan metode intervensi yang lebih relevan. Karena kuncinya adalah dia harus menyediakan public interest content dan public engagement. 20 tahun dengan model pendanaan APBN, public engagement tidak tercipta di LPP kita, termasuk LPP lokal. Yang ada adalah government engagement di situ, karena pendanaan APBN itu melalui proses politik. Sehingga diperlukan ada model pendanaan lain yang itu bisa jadi cukup dengan peraturan pemerintah, kira-kira gitu ya. Jadi ini soal bahwa kita berpikir ulang tentang state intervention model itu. Yang kalau kita bicara misalnya di Jerman, nah ini di Jerman atau di Inggris, ya, itu pertama melalui pendanaan yang bersifat publik, gitu, public fund, gitu. Bukan state funding, tapi public funding. Dan di Indonesia ada banyak model, ini terlalu lama kalau dibahas, tapi kita bisa melihat itu. Nah, kemudian juga melalui struktur kelembagaan yang lebih public interest representatif model, gitu. Jadi anggota dewas misalnya, ini mumpung ada Mas Kabul, itu kita ubah polanya dari yang sekarang, yang dipilih DPR menjadi perwakilan asosiasi-asosiasi di masyarakat. Sehingga public engagement-nya lebih simbolik tercapai. Jadi barangkali itu poin yang kedua. Mari kita diskusi soal seperti apa seharusnya state intervention itu. Karena tadi, karena ada, saya pakai kata Wisnuwardana juga ini. Ini yang marah yang sebelah kanan saya. Ini yang terakhir Mbak Nana. Jadi ada yang mungkin bukan kesadaran palsu, tapi kesadaran historis yang kurang. Kesadaran historis yang kurang yang membuat kita merasa bahwa sekarang ini sudah baik-baik saja. Yaitu bahwa misalnya mari kita ambil contoh, Indonesia itu tidak pernah punya, ini kalau bicara sejarah ya, tidak pernah punya pengalaman memiliki lembaga penyiaran publik. Jadi sejak tahun 1920-an itu muncul namanya SRP di Solo, itu kan community broadcasting, gitu, yang sangat lokal mikro. Dan hobi di situ yang muncul adalah yang siaran budaya dan seterusnya. Kemudian datanglah Belanda, datanglah Jepang, itu dia menghabisi semua, lalu muncul yang namanya konsep kedua yaitu state broadcasting. Dia pakai radio namanya apa? Hosokyuku itu untuk propaganda Asia Raya, propaganda politik. Isinya semua yang siaran tentara, kalau enggak itu kemudian para tokoh-tokoh RRI di situ didoktrin juga kemudian. Dan mereka lah yang kemudian melahirkan RRI. Sehingga berlanjutlah yang namanya state broadcasting itu. Jadi kalau kita punya kesadaran historis, mungkin kita akan bisa menghentikan ini gitu. Menghentikan sejarah ini lalu memulai sejarah yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah satu Mas Ading. Tepuk tangan dulu untuk kelima pembicara kita yang luar biasa, dan terima kasih kepada seluruh peserta yang masih ada di ruangan dan yang ada di room Zoom. Terima kasih di YouTube juga. Terima kasih untuk tetap berada standby. Kemudian untuk itu sekarang kita akan ada diskusi, tetapi tentu saja di sini ada sebenarnya selain 5 orang yang duduk bersama saya, ada beberapa orang yang juga memang luar biasa. Untuk itu kami ingin mengundang Mbak Luciana. Siapa yang suka tiba-tiba gitu dari Konde, mungkin dapat menceritakan apa sih yang silakan Mbak maju, mungkin di antara Mas Wisnuwardana depan Mbak, biar masuk TV katanya Mbak. Ya, ini pakai mic-nya sudah tersedia. Salah namanya. Maju sedikit. Iya. Ini ada kameranya di sana. Kamera ini Mbak. Ini. Oh, udah mana? Halo teman-teman, terima kasih. Selamat sore semua. Mau ngomong apa pertanyaannya mana? Oke. Tadi saya disebut-sebut nggak apa-apa. Ini saya mau sharing aja. Jadi dalam benak saya tuh untuk ini diskusi dan refleksi, saya ingat ya masa-masa di mana dalam undang-undang penyiaran
Saya senang ya ada Mas Wisnuwardana dimarahin Lintang nanti. Saya senang ada Bayu dan Ading ya, karena kok kita jarang ngobrol tapi sefrekuensi ya gitu loh. Ya kadang-kadang ngobrol sih gitu ya, tapi nggak sering gitu, tapi satu frekuensi. Jadi saya merasa masa emas undang-undang penyiaran yang melibatkan anak muda itu terjadi ketika Remote TV lahir ya. Gitu. Saya tuh merasa itu masa emas ketika saya dan kawan-kawan memperjuangkan RUU TPKS dan Undang-Undang TPKS. Itu bagaimana anak-anak 80-an, 90-an, teman-teman perempuan itu sangat sulit untuk bagaimana memperjuangkan isu perempuan dan membalikkan pola pikir gitu. Ternyata itu disambut oleh anak 2000-an dengan melakukan kampanye-kampanye gitu. Kampanye-kampanye ini tidak dengan tangan kosong gitu. Jadi mereka menguasai teknologi dan kemudian menggunakan informasi yang dilakukan oleh teman-teman 80-an dan 90-an untuk membuat poster-poster dan gerakan baru. Jadi bertaut. Setiap angkatan itu ternyata bertaut. Jadi saya percaya, saya tidak mau frustasi gitu ya, karena saya merasa bahwa Undang-Undang TPKS itu berhasil karena 80, 90, 2000 bertaut dan bisa mendesakkan ruang redaksi media untuk melakukan sahkan Undang-Undang TPKS, nggak ada lagi gitu. Kampanyenya adalah kalau kamu nggak ngomongin TPKS, kamu kuno. Kalau kamu nggak ngomongin perempuan, kamu kuno gitu. Keberhasilannya di situ. Artinya bahwa saya membayangkan diskusi ini ada 3 sesi gitu. Sesi ketiga adalah mengundang teman-teman komunitas anak-anak muda yang tadi disebutkan gitu. Karena saya mengalami masa emas loh, benar-benar masa emas ketika Remote TV itu turun ke jalan gitu. Saya pernah kerja di Metro TV di mana ada tulisan yang sangat kritis di Remote TV dan itu diomongin di redaksi. Memang benar ya, memang sampah nih televisi kita gitu loh. Kayak gitu. Misalnya waktu itu ngomongin kalau narasumber di satu TV dia akan beralih di narasumber yang lain gitu. Jadi di TV itu kan ada narasumber yang dia bisa ekonomi, bisa politik, bisa sosial, bisa budaya gitu. Karena kalau dia di satu dia akan pindah ke TV yang lain karena itu tren gitu. Jadi bagaimana mematahkan tren itu, Remote TV menulis dengan sangat kritis dan itu diomongin semua. Emang sampah ya TV kita gitu. Dan saya menyebutkan itu masa keemasan. Waktu itu saya berharap bahwa itu masa awal gitu, bukan masa keemasan. Seperti saya melihat teman-teman baru yang bergerak di Undang-Undang TPKS ya, gitu. Jadi ini masa keemasan atau masa awal gitu. Ternyata saya mengalami masa awal di mana bekerja dengan teman-teman baru dan masa keemasan ketika undang-undang ini digolkan gitu. Nah, saya melihat bahwa setelah turun ke jalan dan itu semua orang ngomongin ya, oh TV kita ini begini begitu gitu ya, itu ternyata turun gitu loh. Saya lihat turun. Jadi belum, harusnya terus dan menjadi sebuah kebutuhan sampai ini goal gitu. Tapi itu nggak terjadi gitu. Jadi kayak ada yang terputus di sana, entah itu apa gitu. Atau mungkin memang sudah terlalu tua ya, 80-90 gitu. Dan yang harusnya bertaut ini tiba-tiba tidak banyak lagi gitu. Harusnya ada banyak remote TV yang lain yang kita kelola dan menjadi pembicara ketiga nih. Anak-anak muda nih disuruh bicara apa yang kamu lakukan gitu, karena agak mudah sebenarnya. Berbeda dengan misalnya buruh dan PRT yang kita mengajak orang untuk bergerak itu agak susah karena memang gerakannya gerakan tradisional, bukan gerakan modern gitu. Turun ke jalan, duduk di pabrik, macetkan jalan tol gitu. Kalau penyiaran ini kelas menengah atas gitu, artinya lebih mudah. Kayak perempuan gitu, separuh Indonesia isinya laki-laki, perempuan dan yang lain gender yang berbeda gitu. Tapi kan kita mengkategorikannya laki-laki perempuan gitu ya. Jumlahnya separuh Indonesia gitu. Jadi buat saya itu mudah gitu, tapi kenapa sulit gitu. Nah, saya mau cerita sedikit kenapa mendirikan konde.co gitu, karena buat saya kita harus apa ya? Mungkin ini cara berpikir yang harus dibalik gitu. Jadi saya nggak mau misalnya mahasiswa-mahasiswa nanti frustasi dengan media-media mainstream yang aduh Bu kok kayak gini semua sih gitu ya kalau ngajar di kelas gitu. Saya mau membalikkan bahwa suatu saat kamu
punya kans untuk bicara soal, jadi ada bab sendiri soal media alternatif gitu. Sejarah pers itu ada bab sendiri soal media alternatif. Jangan hanya media mainstream, jangan hanya media publik gitu, terus orang marah-marah gitu ya. Harus ada media alternatif di mana kamu punya mimpi gitu. Kalau kamu punya mimpi, kamu tidak hanya menjadi reporter-reporter, tapi kamu juga menjadi orang yang punya media dan kamu berpikir alternatif soal itu. Jadi cita-cita Ading jadi tadi akan tercapai gitu ya. Jadi misalnya orang-orang yang menyumbangkan gedung, orang-orang yang mendonasikan sesuatu untuk penyiaran, dia itu akan duduk ya di Dewan Pers, di komisi-komisi yang kemudian memang dia bergerak di sana gitu. Jadi memang mendirikan Konde salah satunya adalah untuk membalikkan membalikkan cara berpikir iya, tapi mungkin ini sebagai satu hal di mana sudah banyak hal yang kita lakukan itu gagal gitu ya. Jadi bagaimana menghadirkan alternatif tulisan, alternatif jurnalisme gitu sehingga orang tidak frustasi lagi, dan ini juga salah satu cara untuk mencoba mungkin pemetaannya begitu ya gitu. Nggak harus menarik negara terus, nggak harus kerja di media mainstream gitu, tapi bagaimana menjadi media alternatif yang kemudian bisa mewarnai, menjadi warna, jadi ada warnanya gitu, dan orang-orang mahasiswa-mahasiswa, anak muda nggak frustasi untuk masa depannya gitu sih kira-kira. Anda terlalu lama, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan Mbak Lucy. Kita bicara tentang cara-cara alternatif yang mungkin juga itu metode yang tepat juga ya dari PR-nya Mas Puji tadi. Tadi Mas Puji juga bicara tentang pentingnya untuk literasi media. Di sini ada pakarnya, maupun literasi digital. Untuk itu Mbak Novi boleh di-share sedikit ini tentang gerakan literasi. Ini kalau Mbak Novi banyak literasi digital, ini kalau ke media bagaimana? Terima kasih. Saya sudah melipir-melipir ke kamar mandi, makan jajanan, tetap kena tembak ternyata dari Manda. Oke, saya kira sudah banyak yang dibicarakan ya, tapi mungkin saya mengunderline dua sisi saja. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana sih refleksi tentang penyiaran, terutama dalam konteks kajian-kajian mengenai media, gender, dan inklusi sosial ya. Karena tadi juga sudah disebutkan betapa kita lebih banyak bicara tentang kita gitu, bukan tentang teman-teman kita kelompok rentan, baik itu kelompok penyandang disabilitas, kemudian LGBTQ+, kemudian juga kelompok rentan dalam arti misalnya subculture agama ataupun subculture yang lainnya, etnis dan yang lain-lain. Dari riset yang saya lakukan tahun lalu, ya tahun lalu betul gitu, sebenarnya PR kita itu banyak gitu. Kita bicara tentang banyak sekali konten media penyiaran, terutama televisi dan radio. Tapi ketika kita lihat sejauh mana sih kajian itu ada dan bersinggungan dengan gender dan inklusi sosial, ternyata riset yang paling banyak dilakukan itu tentang konten, tentang isi. Dan kemudian tentang pekerja, tentang sistem, tentang regulasi, tentang halayak itu minor gitu. Dan yang sebenarnya lebih sedih lagi gitu, kalau dilihat dari angkanya ini ke PA-nya, radio itu cuma dapat dari penelitian yang saya lakukan terhadap 196 artikel jurnal yang dipublish di 66 jurnal komunikasi dari tahun 2000 sampai 2020, radio itu hanya mendapatkan 1 riset tentang pekerja, 2 tentang konten, dan 1 tentang khalayak. Jadi kalau misalnya saya di kampus ada mahasiswa yang penelitian tentang radio, biasanya senang banget saya, karena jarang banget disentuh gitu. Sedangkan televisi sebenarnya kalau dilihat dari 3 sisi tadi, pekerja, konten, dan khalayak, ini juga masih ada PR ya, terutama di pekerja dan khalayak. Dan yang favorit tentu saja sekarang adalah medsos, media online. Media cetak malah masih banyak dikaji. Mungkin karena lebih mudah untuk kemudian mengumpulkan datanya. Saya kira ini PR-PR kita, karena yang namanya refleksi saya kira juga bagaimana kita, karena banyak yang di sini adalah akademisi, kemudian menaruh perhatian pada riset-riset terkait dengan media penyiaran dari segala sisi. Terutama kalau saya fokusnya adalah di isu-isu yang tentang gender dan inklusi sosial.
itu 1 ya. Sekarang 2, nggak ada 1A, 1B ya Mbak Manda ya. Yang 2 saya kira terkait dengan literasi. Saya tadi pas melipir, pas Mas Puji ngomong, tapi yang saya tadi dengarkan dari yang sesi 1 sebenarnya kita memang punya PR untuk pemberdayaan gitu ya. Di tahun 2000-an yang sempat ditulis oleh Mas Puji, Mbak Intan, PKMBP ya tentang gerakan literasi media gitu. Persoalan inklusivitas juga belum, karena selama itu di 2000-an, 90-an akhir sampai 2010-an, fokus literasi media yang untuk media penyiaran itu menemani anak gitu ya, fokusnya ke anak terutama pada konten-konten negatif, karena TV dianggap sebagai sebuah pengaruh buruk untuk anak terkait dengan violence, kekerasan, kemudian pornografi dan yang lain-lain gitu. Sementara orang dewasa atau adult itu dianggap pinter, nggak perlu diliterasi gitu. Padahal dalam konteks sekarang ketika kita juga sudah gegap gempita dengan berbagai macam intervensi digital, internet, kita fokus ke literasi digital, dan saya merasa bersalah kok saya meninggalkan penonton gitu ya, pemirsa televisi dan pendengar radio untuk literasi gitu. Terutama kaitannya dengan ruang publik dan ruang private. Informasi private dan informasi publik. Saya, kalaupun saya bukan artis, tapi kalau bangun tidur kemudian ada kamera, ya pasti wegah lah wong isi kerupuk gitu ya. Kecuali kalau saya terlahir bangun tidur aja cantik gitu ya. Tapi kita sekarang dari bangun tidur cepat udah lihat bangun tidurnya orang lain gitu. Yang nggak penting buat kita. Nah, saya kira persoalan-persoalan ini, baik itu literasi tentang ruang private dan juga ruang publik, yang sebenarnya ini juga targetnya nggak cuma anak, tapi juga adult, penonton dewasa, yang banyak dihitung oleh rating-rating itu, gitu, terutama rating AC Nielsen, gitu, yang kita nggak ngerti siapa mereka, gitu. Itu penting. Jadi, PR kita mungkin juga terkait dengan literasi televisi dan literasi radio secara spesifik, bukan literasi penyiaran. Karena kalau literasi penyiaran, kemudian cenderungnya akan lari ke literasi televisi, radionya lupa lagi gitu. Saya kira itu PR-PR kita, dan saya juga ikut merasa bersalah karena kemudian diingatkan untuk doing something for penonton televisi dan pendengar radio. Teman-teman. Ya, terima kasih Mbak Melvi Kurnia. Karena waktu juga terbatas, kami ingin mengundang Bapak Potan. Bang Potan, kami persilakan. Beliau sedang S3 ya? Ya, S3 di UNS. Monggo Bang. Sebagai saya cerita apa nih saya? Tentang ini ya, publik, harapan Bang Potan terhadap publik tentang penyiaran ke depannya nih. Bagaimana publik sepatutnya ikut berperan di sini? Oke, kalau saya, kebetulan saya juga dulunya dari radio ya. Baik. Saya dibesarkan radio dan hidup saya dari radio, dan saya bisa jadi sekarang kayak gini juga karena radio. Hidup radio ya. Yang saya inginkan sebetulnya sekarang adalah benar tentang bagaimana pendengar itu khususnya di radio kita didik supaya mereka tidak seperti tadi ada hiburan sampai 70% ya semua, padahal itu mestinya ada yang lain ya. Nah, itu saya mohon ke teman-teman yang di sini, tolong juga suatu saat ini kan saya lihat di mana-mana yang hadir ya kita aja nih. Wow, kalau saya juga baru sekali Mas Mari kemarin ngubungin saya, terus saya lihat tuh ada Mas Ading nih. Saya datang. Nah, maksudnya dosen-dosen dan guru-guru itu juga perlu diajar. Tapi dalam arti begini, saya juga kadang-kadang miris nih, guru radio, dosen radio mau meliterasi, mau memberikan sesuatu kepada pendengar, tapi dia sendiri tidak konsisten. Nah, seperti ada hiburan-hiburan, maaf saya bukan anti Korea atau anti apa, saya nggak suka itu. Ya, yang namanya film-film Korea atau apa semua Korea. Kenapa? Karena saya bilang di kita tuh ada juga Gangnam Style itu kan kuda lumping, Mbak. Ya kan begini-begini, cuman kita nggak bisa ini aja ya, meng-create yang lebih bagus. Nah, kadang-kadang saya juga pengen membuat dosen-dosen itu, ayo dong kita ajarkan bahwa kita punya budaya sendiri, terus kita nggak perlu tiru-tiru orang lain, boleh kita tiru, tapi yang baiknya. Tapi miris saya,
Di kampus saya sendiri, di jurusan saya sendiri ada pelajaran bahasa Korea tiba-tiba dibikin. Terus ternyata dosen-dosennya sebagian itu waktu di daring online itu gagal belajar dengan mengajar dengan baik karena nonton drama. Bahkan mereka membuat ada kumpulan penggemar drama Korea. Nah, saya jadi mikir begini, di mana nih kita? Ya, di mana kita? Nah, yang saya pengennya sebagai orang radio juga, tolong dong nanti itu ke guru-guru, ke dosen-dosen, karena saya lihat banyak mahasiswa. Saya kebetulan saya dosen, saya ngikutin Mas Ading. Dosen, saya sebetulnya miris juga Mbak, sebagian besar mahasiswa saya itu kekurangan idola. Dan mereka mencari idola itu di dosen. Itu betul. Kenapa? Karena saya lihat, saya banyak melihat, kenapa kamu begini? Kenapa begini? Orang tua juga sekarang sebetulnya dua orang tua. Kalau zaman saya sih ibu saya seperti bapak saya mau pergi, saya ingat banget tuh bajunya udah siap semua, baju semua, kaos kakinya semua ada udah. Tapi bapak saya bisa menghidupi istrinya. Kalau sekarang saya kira kalau kita mau hidup lurus, kita nggak bisa ngidupin. Saya sendiri kalau tidak dibantu istri saya nggak bisa ngidupin, kecuali saya mau jahat juga, mau korup. Nah, jadi kalau kita ini yang pendidik terutama, sebetulnya kita idola mereka. Dan di tempat kami ini saya juga bingung. Gajinya tetap, tapi dapat curhatan dan mahasiswa banyak. Kalau saya nggak mau ikut, saya nggak mau ikutin, kasihan juga mereka, karena hanya kita yang bisa menyampaikan pesan-pesan itu ke mereka. Orang tua di rumah sudah tidak bisa. Jadi saya lebih setuju kalau disarankan, kalau bisa, Mbak, Pak Paulus ini saya senior banget, saya tahu sekali. Saya yang kenalin sama Pak Paulus itu adalah Pak Sasa almarhum. Ya waktu itu di DPR dulu ada, kan Bapak kalau tidak salah, Bapak mengadakan studi banding tentang radio ke Afrika Selatan, ya Pak. Ya, jadi saya salut Pak Paulus sampai sekarang masih aktif. Dan itu aja saran saya, mungkin yang hal begini melibatkan guru-guru dan dosen-dosen. Iya, makasih, itu aja. Makasih Mas. Terima kasih Pak Rotan. Sorry, saya ini ternyata berteman sama Mbak ini, tapi di Facebook. Iya. Terima kasih Bapak. Baik, kita masih ada satu. Apabila ada yang ingin mengemukakan pendapat, kami persilahkan. Satu lagi, ya silakan Mbak Dina ya. Ya, silakan Mbak Dina. Yeay. Iya, terima kasih. Tadi statement dari Mas Ading itu mengingatkan saya 19 tahun yang lalu kurang lebih ya, atau 18 tahun yang lalu, ketika ketika kita masih tadi soal intervensi itu loh Mas Ading, soal intervensi. Ketika kita menjadi bagian dari JPRK, ingat nggak? Jaringan Pendukung Radio Komunitas itu ya. Jadi ketika ada beberapa masalah gitu, kita langsung, gimana ini JPRK gitu kan. Lalu kemudian saya ingat waktu Mas Adi bilang begini, kalau kita terus-terusan mengintervensi teman-teman Rakom gitu, lalu bagaimana mereka bisa mandiri dan sebagainya gitu. Nah dalam hal ini bagaimana kemudian konsep dari intervensi ke negara ini, yang artinya ini kita bicara soal yang Rakom yang kita selalu waktu itu kita intervensi terus gitu ya. Lalu bagaimana ini dengan intervensi terhadap negara gitu ya, yang tadi kata Mas Ading seharusnya ada intervensi terhadap negara dalam kaitan dengan persoalan penyiaran ini, seperti itu. Terus kemudian satu lagi tadi saya juga sempat ngobrol-ngobrol, lalu saya bilang begini, mungkin sesi 3-nya yang saya sepakat dengan Luffy gitu ya. Lalu juga kan kalau di teman-teman, karena saya ada di jaringan inklusi itu kan selalu gini, selalu mereka bilang gini, don't talk about us without us.
Jadi mungkin yang sesi 3-nya adalah teman-teman yang penggiat Rakom gitu ya, teman-teman yang bicara soal inklusi, atau seperti teman-teman mungkin Ahmadiyah, SIA, teman-teman LGBTIQ itu, atau teman-teman difabel yang juga mungkin punya harapan-harapan terhadap penyiaran. Itu saja. Terima kasih. Semoga ini bukan kode, kita lanjut ke sesi ketiga gitu Mbak. Baik, tepuk tangan terlebih dahulu untuk seluruh pembicara kita dan 3 orang yang memberikan diskusi yang luar biasa. Saya tidak akan mencoba menyimpulkan karena sudah waktu, ya. Jadi tetapi pada sesi ini maka dapat saya katakan bahwa publik sudah mengingatkan, baik LPPL, LPK, dan yang lainnya itu perlu dikuatkan, baik dari regulator maupun perhatian dari masyarakat itu sendiri. Dan tentu saja masyarakat perlu disadarkan bahwa hak-haknya telah dilanggar. Bagaimana caranya itu PR bagi kita semua. Kalau tadi Mbak Nung bilang pada saat membuat undang-undang itu berdarah-darah, sebenarnya Mbak Nung juga kemudian untuk PR buat kita untuk mengingatkan kepada masyarakat, dan juga kita ingin ke masyarakat sipil yang ada di sini untuk juga siap untuk berdarah-darah ke depannya. Terima kasih banyak. Semoga undang-undang penyiaran ini kembali kepada fitrahnya, dan juga kita dapat berperan positif di sini semua. Amin. Semua dicatat.